kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari siapkan dirimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur, bersuka cita di hadiratnya. Teduhkan hatimu, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami semua, yang begitu mengasihi dan yang tidak pernah berkesudahan kasih setianya. Kami bersyukur hari ini, berterima kasih Tuhan adakan bagi kami, dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam Amsal pasal 4 ayat 22 di sana tertulis begini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat mengelak dari sakit penyakit. Walaupun pendeta yang diberikan karunia kesembuhan ilahi, dia tidak akan pernah terhindar dari sakit penyakit. Yang namanya manusia pasti mengalami sakit. Saudara, penyakit tidak menyerang orang dengan spesifikasi tertentu, seperti warna kulit, usia, profesi, jabatan, atau kaya, miskin, tua, muda, ya kan? Demikian juga dengan orang Kristen, saudara. Kita tidak dapat mengelak atau kebal dari sakit penyakit. Baik itu penyakit yang menyerang secara fisik maupun roh atau jiwa. Seseorang yang sakit secara roh menunjukkan beberapa gejala seperti suka bergosip, iri hati, dendam, menyimpan kepahitan, mudah tersakiti, dan beberapa tingkah laku negatif lainnya. Nah, makanya orang katakan ini sakit roh, ya kan? Ya, orang bilang sakit jiwa kali ya, begitu. Iya. Kalau ada orang yang suka bergosip, suka iri hati, dendam, menyimpan kepahitan, ya orang bilang ini orang sakit jiwa. Nah, apakah hal itu hanya dialami oleh orang Kristen awam? Apakah sakit semacam itu tidak dialami oleh para pelayan Tuhan atau yang disebut dengan hamba Tuhan? Apakah mereka kebal terhadap penyakit-penyakit yang demikian? Tentu saja tidak. Justru banyak di antara mereka yang sakit secara roh. Iya kan? Kita dapat melihatnya dari reaksi mereka ketika melihat gereja lain yang lebih bertumbuh. Ketika menyaksikan keberhasilan dari pelayan hamba Tuhan lainnya. Ketika rekan sepelayanannya lebih dipakai Tuhan dan sebagainya. Hati mereka langsung diliputi oleh rasa iri hati, marah, tersinggung, dan sepertinya tidak bisa menerima hal itu. Lalu berbagai cara ditempuh untuk menjatuhkan hamba Tuhan itu.
Sesungguhnya saudara, Tuhan telah memberitahukan langkah yang kita tempuh supaya kita tidak menderita sakit rohani. Tuhan telah mengatakan di dalam Amsal pasal 4 ayat 11, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Oleh karena itu, Amsal 4 ayat 13 dan 14 tertulis begini. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Saudara, meskipun kita telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semua itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak menyimpan firman-Nya di dalam hati kita dan melakukannya. Hal ini akan membuat kita menderita berbagai penyakit, meskipun tidak semua orang menderita sakit adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan. Iya kan? Terkadang Tuhan izinkan seseorang yang mengalami sakit sebagai proses untuk menguji iman dan ketekunannya, seperti yang dialami oleh Ayub misalnya. Ayub pun menyadari akan hal itu sehingga ia pun berkata, ya kan? Dia berkata begini di Ayub pasal 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Kurang apa Rasul Paulus coba? Tapi ada satu penyakit yang sudah 3 kali dia doakan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Saudara, banyak orang di dunia ini yang takut menghadapi kematian secara fisik. Bukan hanya itu saja saudara, mereka lupa terhadap perkara-perkara rohani yang dapat membangkitkan kematian kekal yang sesungguhnya jauh lebih menakutkan dan mengerikan. Ya, kematian kekal itu saudara, ini sangat menakutkan. Karena itu Amsal 4 ayat 4 mengatakan begini, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Itulah kunci mengalami kesembuhan sempurna. Firman Tuhan itu sangat kuat dan menjadi hidup dan penyembuh bagi mereka yang melekat kepadanya. Maka itu saudaraku yang kekasih, mari kalau engkau sakit hari ini, perkatakan firman Tuhan. Karena memang Tuhan Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Dan perkataannya saudara katakan. Jadi kita hanya mengatakan apa yang Dia katakan dan jangan katakan apa yang Dia tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai kesehatanmu dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan mengenai kesehatanmu. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai masa depanmu, rumah tanggamu, ya, mengenai keuanganmu, karirmu, dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Karena itu saudaraku yang kekasih, hari ini kita diingatkan supaya kita jangan sakit rohani. Sakit jasmani boleh-boleh saja. Flu, saudara, ya, minum obat. Sakit apa? Ya. Sakit gigi, saudara pergi ke dokter gigi. Iya kan, sakit gigi mah pergi ke dokter gigi. Mah saudara bilang, Tuhan, saya sakit gigi, cabut gigi saya. Tuhan bilang, lu ke dokter sana. Ya. Gua enggak punya alat untuk cabut gigimu. Saudara, penyakit fisik itu tidak lebih berbahaya daripada sakit roh. Ya kan? Sebab kalau orang dikatakan sakit rohaninya atau sakit jiwanya, wah. Ya kan? Kalau orang katakan lu sakit jantung, ya kan? Ya masih ringan itu saudara.
Tapi kalau orang bilang lu sakit jiwa lu, itu keras. Kadang-kadang kita nggak bisa terima, ya saudara ya. Nah, banyak orang Kristen juga sakit jiwa, ya, rohaninya sakit, ya. Karena masih banyak orang Kristen yang suka iri hati, bergosip, dendam, menyimpan kepahitan, mudah tersakiti, dan banyak hal melakukan tindakan-tindakan yang negatif lainnya. Datang kepada Yesus, Yesus sanggup menyembuhkan sakit rohmu itu. Sakit roh itu datangnya dari iblis. Ya, maka hanya bisa disembuhkan dengan Tuhan. Ya, mana ada saudara sakit hati minum obat, ya. Karena itu orang bilang begini, lebih baik kata sakit gigi daripada sakit hati. Iya kan? Kalau saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit hati saya datang sama Yesus sudah tidur. Sakit gigi gak bisa tidur lu. Tapi kalau setelah kita datang ke dokter, ya mungkin orang bilang, salah Pak Pendeta. Ya, kalau sakit gigi datang ke dokter, ya dikasih obat anti sakit sudah bisa tidur. Tapi sakit hati, ya berhari-hari gak bisa tidur, gak bisa makan. Kalau engkau sakit hati itu bodoh namanya, engkau sakit jiwa, sakit rohmu. Buang semuanya itu saudara ya. Karena itu mari kita datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan semua penyakit. Mau sakit, fisik, mau sakit roh, ya, sakit non fisik, semua, sakit kantong ya, termasuk. Sakit apa lagi saudara ya? Ya sakit kantong juga Tuhan bisa sembuhkan ya. Pintu-pintu berkat terbuka bagimu ya kan. Dia mencurahkan berkat rohani, tingkap-tingkap langit dibukakan. Haleluya. Mari saudara hanya datang kepada Yesus. Dia penyembuh yang ajaib untuk semua bentuk penyakit. Amin. Sakit medis dan non medis saudara ya, semuanya dia penyembuh ya kan. Nah karena itu Pak, kalau engkau bilang jadi kalau sakit gigi bagaimana Pak Pendeta, ya udah saudara berdoa, Tuhan aku sakit gigi, aku mau ke dokter gigi, berikan saya dokter yang baik yang dapat mencabut gigi saya supaya tidak salah. Sebab jangan salah saudara, tar dicabut gigi yang satu yang sakit nggak dicabut, yang baik-baik itu yang dicabut, itu namanya salah. Ke dokter juga harus berdoa saudara. Ada orang bilang begini, wah hati-hati nih, ini penyakit begini nih ya, kalau dioperasi 10 yang dioperasi 11 yang mati. Itu hati-hati saudara ya. Iya hati-hati, apalagi kalau operasi buka kepala ya kan. Ya bisa juga operasi ginjal. Nanti saudara yang ginjal yang baik itu pernah terjadi loh. 70% ginjal yang rusak itu ditinggalin, yang 70% baik itu yang diangkat. Haleluya. Ya namanya juga manusia, saudara bisa salah ya, mesin juga bisa salah. Ya, semua bentuk peralatan medis, makanya kita perlu datang kepada Tuhan. Tapi bukan berarti saudara datang kepada Tuhan tidak perlu dokter. Oh saudara, kalau ada orang yang mengajar kau tidak perlu dokter, ya kan Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dia penyembuh kan, dia tabib di atas segala tabib. Nah ini saudara, ya tidak semuanya benar saudara ya, karena iman itu perlu hikmat. Amin. Iman tanpa hikmat, nah jadinya begitu saudara ya. Ada orang, saya punya iman, ya maka saya sakit, saya disembuhkan. Ginjal saya sembuh. Waktu itu orang itu sakit ginjal, ya hamba Tuhan. Dia bilang saya punya Tuhan yang besar, saya tidak mau ke dokter. Ya, saya pasti disembuhkan. Oke, masih sembuh. Ya, waktu dia sakit, ginjal lagi saudara. Ada orang bilang, udah kamu cari dokter yang paling bagus di dunia ini, kamu pergi berobat ke sana. Nggak perlu. Dokter yang paling bagus adalah Tuhan Yesus. Sudah nggak mau bertahan terus. Akhirnya suatu saat dia
pingsan saudara, nggak sadarkan diri. Nah, jadi sudah nggak bisa lagi apa-apa. Ya, karena dia sudah nggak bisa apa-apa lagi saudara, ya diantarlah ke rumah sakit. Kalau masih bisa apa-apa, masih bisa bicara, masih bisa dengar, dia nggak mau. Diantarlah ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Dokter bilang udah terlambat. Nah saudara, udah terlambat. Harusnya kalau ditangani secara dini, mudah untuk ditolong saudara, ya. Jadi kalau kita masih dini, bisa kita terdeteksi dini penyakit kita, langsung makanya kita perlu Tuhan. Ya, kita masih tetap perlu Tuhan, kita perlu dokter juga. Kita berdoa supaya Tuhan berikan dokter yang tepat, ya. Supaya tidak salah diagnosanya, supaya tetap terapinya itu tepat, ya. Jangan orang sakit gigi atau sakit kepala dikasih sakit perut, tapi sama-sama anti sakit, ya, tapi fungsinya beda. Nah saudara, datanglah kepada Yesus, itu yang utama. Ya, kemudian apalagi penyakit yang berhubungan dengan roh. Karena penyakit yang berhubungan dengan roh itu seperti yang saya katakan tadi, yaitu apa? Ya, suka gosip, iri hati, dendam, kepahitan. Nah itu bisa diselesaikan dengan pelepasan, ya saudara, ya. Nah karena itu mari sebagai orang percaya kita lebih mengutamakan roh, ya kan? Sebab apa yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu yang sifatnya kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bangga punya Allah di dalam nama Yesus sebagai penyembuh yang ajaib. Engkau tabib di atas segala tabib, tetapi bukan berarti kami menolak dokter. Kami percaya Engkau menggunakan dokter sebagai mitra, kawan sekerjamu untuk mendatangkan kesembuhan dan mujizat. Karena itu bagi mereka yang sakit hari ini, aku doa Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan. Jamah di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Sakit apapun, mau sakit roh, sakit fisik, atau sakit apapun yang berhubungan dengan masa depan, Tuhan Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, jemaat Galilea Community of Christ, diberkati. Dan hari ini Tuhan tolong mereka semua dalam mengerjakan tugas dan kerja. Apakah itu sebagai siswa, mahasiswa, maupun bekerja dengan profesi mereka masing-masing. Kami butuh Tuhan, sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Ada mujizat, ada pertolongan, ada terobosan, ada promosi di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada